Ya, terima kasih Maria. Pasar finansial tanah air masih belum bergairah. Indeks harga saham gabungan berakhir dengan koreksi tipis 0,05% ke level 6.816 pada detik-detik terakhir perdagangan kemarin. Hari ini IHSG kembali terjerembab di zona merah, bahkan meninggalkan 3 level psikologis sekaligus, yakni 6.800, 6.700, dan 6.600 dengan pelemahan kita lihat 3,17% ke level 6.599. Nilai transaksi hari ini sebesar 17 triliun rupiah dan kita lihat net sell asing berada di 700 miliar. Tidak hanya itu, kapitalis pasar di bursa saham juga terus lenyap, bahkan hanya dalam waktu 4 hari saja uang investor yang menguap di pasar modal sudah lebih dari 600 triliun rupiah. Dan kita lihat sektor-sektor yang ada di belakang saya ini, semuanya 11 sektor kompak kebakaran. Dan yang paling terkoreksi yaitu teknologi 4,65%. Ada beberapa sentimen yang perlu dicermati oleh investor, diantaranya indeks harga konsumen Amerika Serikat pada April melesat 8,3% atau melebihi ekspektasi ekonomi analis yang memperkirakan berada di angka 8,1%. Ini memang masih menjadi resiko utama ekonomi Amerika Serikat, di mana kenaikan inflasi ini sudah mencapai level tertingginya dalam lebih dari 4 dekade terakhir. Dan ini turut menjadi sentimen negatif ke bursa global. Hal ini membuat bursa saham Amerika Serikat juga berakhir anjlok kemarin setelah sempat menguat. Koreksi bursa Amerika Serikat ini terjadi seiring kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun yang kembali naik ke atas level 3%. Dan kita lihat bursa Amerika kompak kebakaran, ada Dow Jones yang terkoreksi 1,2%, lalu ada Nasdaq yang terkoreksi paling dalam, yakni 3,18%, lalu ada S&P 500 terkoreksi 1,65%. Ya, dari dalam negeri sendiri, siang tadi Bank Indonesia melaporkan penjualan retail tumbuh 2,6% secara bulanan dan 9,3% secara tahunan pada Maret 2022. Berdasarkan hasil survei penjualan eceran, responden memperkirakan penjualan retail akan tumbuh 6,8% dibandingkan bulan Maret 2022 seiring dengan adanya momentum puasa bulan Ramadan kemarin. Namun rilis data ekonomi domestik yang membaik tersebut tidak mampu menjadi katalis positif untuk IHSG. Harap maklum aja karena sentimen eksternal memang masih sangat didominasi. Dan kita lihat saham-saham retail, di sini ada Ramayana Lestari Sentosa yang terkoreksi 1,54%, ada Era Jaya Swasembada terkoreksi 2,35%, lalu ada Mitra Adi Perkasa terkoreksi 6,49%, ada S Hardware 5,37%, Matahari Department yang terkoreksi 6,99%, lalu ada Matahari Putra Prima terkoreksi 6,92%. Semua emiten kompak kebakaran dan melihat kondisi saat ini, investor nampaknya tengah mengamankan asetnya sehingga memang terjadi panic selling di pasar domestik. Dan ya, inflasi tetap menjadi sorotan utama pelaku pasar. Investor kini tengah bersiap untuk menanti Bank Indonesia menaikkan suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate untuk merespon The Fed yang sudah menaikkan suku bunga acuan 50 basis point. Dan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia masih akan digelar pada 23-24 Mei mendatang, namun tidak ada salahnya untuk para investor mulai bersiap dari sekarang untuk mengamankan portofolio Anda. Demikian beberapa sentimen yang turut mempengaruhi pasar hari ini. Kembali ke Anda, Maria.